hidup miskin di negeri emas. Indonesia adalah negara yang dirahmati Allah. Negara kaya akan sumber daya alam tentu sudah bukan rahasia lagi. Selain mineral, Indonesia juga kaya akan rempah-rempah bernilai tinggi di pasar luar negeri. Oleh sebab itu, Indonesia sering dijuluki ibu rempah-rempah. Bahkan zaman dulu, wilayah ini dijuluki sebagai negeri emas. Indonesia memiliki teritorial yang sangat luas. Menurut RMG Sugondo dalam Ilmu Bumi Militer Indonesia, luas daratan Indonesia mencapai 1.904.305,7 km persegi atau 2 juta km persegi, atau setara luasnya dengan jumlah luasan negara Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol jika digabungkan. Apalagi jika ditambah dengan lautannya. Batas luas laut menurut Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 adalah 3.200.000 km persegi, sehingga luas wilayah Indonesia daratan 2 juta km persegi dan lautannya 3.200.000 km persegi menjadi 5.200.000 km persegi. Dengan luas tersebut, kita menyadari betapa kayanya negeri ini, bukan? Namun anehnya, jika negara kita benar kaya akan rempah-rempah, kenapa sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kelaparan? Dan sangat ironi dan seperti tak masuk akal sekali, hidup di negeri emas namun tetap miskin. Lalu kemana kekayaan negeri ini mengalir? Dulu pada abad ke-13, setelah kekuasaan politik dikuasai oleh kesultanan-kesultanan Islam, wilayah yang kita sebut sekarang Indonesia ini memang adalah negeri yang sejahtera, adil, dan makmur. Namun semuanya berubah saat imperialis barat menyerang. Dan yang sangat parah adalah penjajah Belanda. Penjajah Belanda yang berkedok pedagang itu bernama VOC. Merupakan kongsi dagang Belanda yang masuk ke Indonesia pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Dari pelabuhan-pelabuhan, daerah demi daerah, pulau demi pulau, sampai seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh penjajah Belanda. Akibatnya, Indonesia menjadi mundur dari segala bidang penghidupan, termasuk di bidang perekonomian. Rakyat Indonesia begitu lama tertindas dan sangat miskin. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda kekurangan uang sehingga di tahun 1830 diadakan sistem perkebunan dengan tanam paksa mengenai tanaman tebu, kopi, nila, dan sebagainya. Sistem perkebunan tersebut dilaksanakan di Pulau Jawa, Manado, dan Sumatera Barat. Dalam prakteknya sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Sampai ada yang disebut adanya rodi, kerja paksa tanpa dibayar. Ditambah jolimnya pegawai-pegawai pemerintah Belanda yang pada waktu itu turut memajaki uang rakyat, sehingga rakyat yang sudah miskin menjadi lebih miskin lagi. Sistem kultur paksa itu menghasilkan berjuta-juta gulden bagi pemerintah Belanda. Namun masyarakat Indonesia pada waktu itu hanya mendapat hidup di bawah minimum garis kemiskinan. Adapun upah yang diberikan kepada masyarakat yang mengerjakan tanah dan menanam tanaman paksa itu sebagai berikut. Di tahun 1848, satu keluarga mendapat upah dalam satu tahun sebesar kultur gula 18,16 gulden, kultur kopi 15,12 gulden, kultur nila 12,82 gulden, kultur tembakau 11,69 gulden, kultur merica 4,32 gulden. Jika jumlah keluarga pada saat itu rata-rata 5 orang, maka tiap-tiap orang setiap tahunnya hanya mendapat 3,65 gulden atau 30 sen untuk 1 bulan. Jumlah uang sebesar itu mungkin hanya cukup sekedar makan 1 kali sehari, tidak cukup untuk biaya lain-lain. Jumlah keluarga yang terlibat tanam paksa saat itu berjumlah 799,546.000 keluarga. Kalau satu keluarga itu terdiri 5 orang, maka yang bekerja dalam kultur paksa itu kira-kira 4 juta orang, atau sama dengan 2 kali lipat dari jumlah warga Palestina saat ini yang dijajah oleh Israel. Keadaan rakyat pada saat itu yang sudah sangat kacau, sawah dikurangi untuk kepentingan tanam paksa. Rakyat dipaksa bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya. Rodi pun harus juga dilaksanakan. Pajak tanah harus dibayar.
dan pegawai-pegawai penjajah Belanda turut juga memeras rakyat Indonesia yang sudah sengsara ini. Demikianlah nasib bangsa Indonesia yang dijajah Belanda akibat sistem perkebunan paksa kultur sel-sel ditambah Rodi, ditambah dengan penjajah tanah dan pemerasan-pemerasan lainnya yang berdampak pada 4 juta rakyat Indonesia. Dan yang paling parah, timbul kelaparan yang paling hebat di daerah Demak dan Grobogan. Ribuan mati kelaparan di tahun 1849. Sistem perkebunan paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan di tahun 1861. 1866, 1890, 1916. Dengan sistem perkebunan paksa, bangsa Indonesia direndahkan sampai menjadi aset bangsa Belanda yang dalam usahanya untuk mengisi dan menutupi keuangan negaranya. Setelah dihapuskannya sistem tanam paksa, datanglah sistem ekonomi baru. Dalam sistem baru ini, pemerintah diganti oleh swasta Belanda yang memasukkannya modalnya ke Indonesia. Pabrik-pabrik didirikan oleh swasta, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan darat, jalan-jalan kereta api, irigasi untuk pabrik-pabrik gula dibangun. Meskipun dengan sistem ekonomi Belanda yang baru itu, rakyat Indonesia tetap miskin. Sebab gaji karyawan-karyawan Indonesia, baik di perusahaan-perusahaan swasta maupun dalam kepegawaian administrasi pemerintah Belanda tetap rendah sekali. Rakyat Indonesia pada waktu itu kebanyakan sangat melarat dalam hidup di bawah minimum garis kemiskinan. Menurut Hosokro Aminoto, seorang pemimpin syarikat Islam pada saat itu memandang sistem kolonial pada saat itu hanya menjadikan rakyat Indonesia sebagai sapi perah, makan hanya untuk diambil susunya, yang tak sedikit pun memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Perusahaan-perusahaan swasta pada saat itu membuat rakyat Indonesia menjadi bangsa kuli, yaitu buruh kasar, upahnya sangat rendah. Angka-angka perhitungan menurut Dr. Handar sebagai berikut. Rata-rata pendapatan bersih seorang kepala rumah tangga 1 tahun sebesar 138 gulden. Kalau rata-rata satu rumah terdiri dari 5 orang, bapak, ibu, dan 3 anak, maka tiap-tiap hanya ada 8 sen buat tiap orang. Menurut keterangan lain, di daerah Jogja pada waktu itu pendapatan satu rumah hanya 105 gulden 1 tahun. Menurut perhitungan pada saat itu, satu rumah yang berisikan 5 orang itu untuk 1 tahun paling sedikit minimal memerlukan untuk baju, makanan, listrik, dan sebagainya sebanyak 112 gulden. Jika melihat dan membandingkan angka tersebut satu sama lain, dapat dimengerti bahwa orang Indonesia bukan saja tidak dapat nabung, tetapi malahan harus pinjam. Dan banyak yang pinjam dari rumah gadai orang-orang Cina pada saat itu. Betapa menyedihkannya bangsa Indonesia pada saat penjajah dulu, kesengsaraan dan kemiskinan ekstrim yang terjadi dengan jumlah korban yang mungkin tidak terhitung besarnya. Sekarang Indonesia sebagai negara mungkin secara politik sudah merdeka dan berdaulat. Penjajahan secara fisik telah hilang. Namun, apakah bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur? Apakah di negeri emas ini kemiskinan sudah hilang? Harusnya dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sang negeri emas ini harusnya bisa hilang. Namun secara fakta itu tidak terjadi. Tercatat oleh BPS pada waktu Maret 2023, jumlah masyarakat miskin di Indonesia ada 25.900.000 orang. Itu pun dengan ukuran garis kemiskinan sebesar rupiah 550.458.000 per orang per kapita per bulan, ataupun 18.348.000 rupiah per hari. Jika diukur dengan ukuran garis kemiskinan Bank Dunia, garis kemiskinan akan meningkat lebih tinggi. Karena menurut Bank Dunia ukuran garis kemiskinan adalah 47.350 rupiah per hari. Adapun rumah tangga miskin di Indonesia pada 4,71 orang anggota rumah tangga. Dalam arti satu rumah tangga miskin berjumlah rata-rata 5 orang. Dengan garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657.000 per rumah tangga miskin
per bulan. Sehingga jumlah keluarga miskin ada 5.498,694.000. Mari kita bandingkan dengan jumlah orang miskin pada saat penjajahan tanam paksa oleh VOC dulu dengan sekarang saat Indonesia sudah berdaulat dan merdeka. Pada saat tanam paksa penjajahan Belanda tahun 1848, jumlah orang miskin ada 3.997.730.000 orang, atau kira-kira sejumlah 4 juta orang. Sekarang Indonesia merdeka tahun 2023, jumlah orang miskin ada 25.900.000. Pada saat tanam paksa dulu, jumlah keluarga miskin ada 799,546.000 keluarga. Sekarang Indonesia merdeka, jumlah orang keluarga miskin ada 5.498,694.000 keluarga. Melihat data tersebut, apakah pantas disebut sebuah merdeka, sejahtera, dan makmur? Mungkinkah kondisi hari ini secara ekonomi lebih parah dari kondisi saat Indonesia belum merdeka? Perbandingan tadi dilakukan bukan secara persentase, karena urusan kehidupan seorang manusia tidak relevan jika dihitung oleh persentase. Satu orang saja yang lapar harusnya sudah membuat kita bersedih dan terluka. Apalagi ini berada di negeri emas, di negeri rempah, bak seperti tikus mati di lumbung padi. Dalam arti negara kaya dan makmur, tapi rakyatnya sendiri tidak dapat menikmati. Kesimpulan dari analisa tersebut adalah ternyata kita sebagai bangsa yang merdeka belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan tersebut. Lebih tepatnya, mungkin negeri setengah merdeka. Walaupun seperti itu, janganlah berputus asa. Marilah kita sebagai warga negara teruslah berjuang menggapai kemerdekaan yang sejati sampai terciptanya Baldotun Thayyibatun Warobun Ghafur adalah sebuah negeri yang berkah, adil, makmur, dan sejahtera. Sekian dari Kertas Putih. Wassalamualaikum.